Sebenarnya titik letak permasalahannya itu terletak pada uji swab yang terlambat keluar. Uji swab itu kan cara pengujian pasien itu terkena COVID atau tidak. Namun sayangnya pasiennya sudah meninggal, uji swabnya belum keluar. Apalagi Prof. Nurdin Abdullah ini mengakui kalau memang banyak pasien yang dimakamkan dengan protap COVID-19 dimakamkan di Macanda Goa yang PDP itu. Ternyata pas keluar itu uji swabnya negatif, banyak yang negatif. So itu lagi yang bikin masyarakat itu gerah ya. Ya maksudku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang konspirasi, misteri, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dan support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Sebelum menyajikan fenomena yang satu ini, saya mencoba keras untuk melihat permasalahan ini dari berbagai sudut pandang agar permasalahannya bisa terlihat secara lebih menyeluruh. Saya berharap semoga video ini menjadi salah satu pencerahan atau buat kamu yang malas membaca atau tidak punya waktu untuk membaca, kamu bisa banget nonton video ini karena video ini merupakan rangkuman dari berbagai sudut pandang, mulai dari sudut pandang pihak keluarga, pihak gugus COVID, pihak ID Makassar, pihak kepolisian, sampai dengan bagaimana aturan uji swab, mengapa itu bisa sangat lama, bagaimana prosedurnya, kita bakal bahas di video kali ini. So guys, kalau kamu tertarik dengan video ini, please banget tonton video ini sampai selesai, agar pemahaman kita lebih utuh. Kali ini aku bakal menceritakan tentang fenomena di Makassar yang cukup serius, yakni tentang pengambilan jenazah secara paksa oleh pihak keluarga pada jenazah-jenazah yang diduga kuat mengidap COVID-19. Jadi pasien-pasien ini merupakan pasien dengan status PDP. Pihak keluarga tidak terima jika pasien tersebut diberi status PDP dan harus dimakamkan dengan protap COVID-19. Hanya dalam waktu kurang lebih sekitar sepekan, ada 3 jenazah di Sulawesi Selatan yang diambil paksa oleh pihak keluarga dan ternyata setelah uji swabnya keluar, ketiga jenazah di rumah sakit berbeda tersebut positif COVID-19. Tentu peristiwa ini disayangkan oleh banyak pihak, terutama oleh pihak tenaga medis. Bahkan tenaga medis sekarang sudah meminta kepolisian untuk menelusuri mungkin ada hoaks-hoaks yang berkembang di masyarakat sehingga masyarakat dengan sangat berani mengambil jenazah dengan status PDP. Ada juga pihak-pihak yang menuding tenaga kesehatan atau pihak rumah sakit menerima dan mengambil keuntungan klaim dana dari pasien COVID-19. Jadi, isu yang berkembang di masyarakat itu, pihak rumah sakit atau pihak tenaga kesehatan memang sengaja memberi label status PDP bagi setiap pasien yang tewas atau meninggal karena ada dana yang bisa diklaim dan jumlahnya sangat fantastik. Menteri BUMN Erick Thohir sendiri memang juga pernah mengatakan bahwa setiap pasien itu yang mengidap COVID-19 diberikan dana klaim untuk perawatan mencapai 100 sampai 200 juta tergantung tingkat atau fasilitas yang digunakan oleh setiap pasien PDP. Tudingan bahwa pihak rumah sakit atau Tenakes menerima sejumlah dana yang bisa diklaim dari pasien COVID-19. Saya tidak mengatakan itu benar, tapi wacana ini memang berkembang di masyarakat dan tentu saja hal ini menyakiti pihak Tenakes yang notabene mereka berjuang dari awal sampai hari ini. Namun, kenapa sih peristiwa ini bisa terjadi? Sebab sebelumnya masyarakat itu sangat kooperatif, penjagaan dirinya, social distancingnya, menjaga kesehatannya itu cukup bagus dan itu diakui oleh pihak kepolisian atau pihak keamanan khususnya kepolisian yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu permasalahannya, kenapa sekarang masyarakat itu sudah mulai sedikit tidak percaya dengan tenaga kesehatan, dokter, COVID? Itu ceritanya bagaimana? So guys, kali ini aku bakal menceritakan lebih detail. Please banget kamu melihat atau menyimak supaya kita bisa mendudukkan perkaranya di posisi-posisi yang benar dan mencoba memahami situasi
dari setiap pihak-pihak tersebut, mulai dari masyarakat, tenaga kesehatan, hingga pemerintah. So guys, cerita itu bermula ketika Andi Baso Mapasule, salah satu warga yang tinggal di Kabupaten Goa, mengaku siap menggugat tim gugus tugas COVID-19 di Sulawesi Selatan. Ia tidak terima almarhumah istrinya dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Goa, pada Senin 15 Mei 2020. Padahal kata Riyadi dengan sangat yakin istrinya masuk dan dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala stroke. Riyadi beserta anak-anaknya pun sempat menolak usaha tim gugus COVID-19 untuk memakamkan istrinya sesuai dengan protap COVID-19. Penolakan Riyadi beserta anak-anaknya tersebut kemudian terekam dalam sebuah video dan baru viral pada Rabu tanggal 3 Juni 2020. Jadi istrinya masuk rumah sakit pada tanggal 15 Mei dan video itu viral pada tanggal 3 Juni 2020. Jadi sekitar ada 2 pekan video itu baru viral sejak istrinya masuk ke rumah sakit dan dinyatakan sebagai PDP lalu meninggal. Video ini sangat viral karena memang cukup dramatis, apalagi dalam video itu juga merekam anak almarhumah sampai menaiki mobil ambulans yang membawa jenazah ibunya. Memang dalam video tersebut anaknya berusaha keras menghalangi tim gugus COVID-19 agar tidak membawa ibunya. Karena anak dan ayahnya ini sangat yakin bahwa ibunya itu kena stroke bukan karena COVID-19. Hingga akhirnya anaknya naik ke ambulans yang membawa jenazah ibunya. Jadi sebenarnya istrinya itu kena stroke pada jam 3 sore. Karena dia kena stroke lalu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara karena mungkin faktor agak lama penanganannya sehingga pembuluh darah sang istri itu pecah hingga ia meninggal jam 12 malam kurang 5 menit. Pada saat itu juga istrinya divonis sebagai PDP. Mendengar istrinya divonis PDP dan harus dimakamkan dengan protap COVID, pihak keluarga tidak terima dan memohon kepada tim gugus COVID-19. Bahkan Riyadi memohon dengan cara mencium sepatu tim gugus COVID-19 yang hendak memakamkan almarhumah istrinya. Namun sayangnya usahanya itu tidak berhasil, bahkan ia sempat diborgol oleh pihak TNI yang berjaga. Tidak berhasil memohon tim gugus COVID-19 agar melepaskan istrinya, akhirnya Riyadi sampai tidur di bawah mobil ambulans. Namun sekali lagi tim aparat TNI menyeretnya. Saat sampai di pemakaman khusus COVID-19, Riyadi kembali kecewa karena tidak dibebaskan melihat prosesi pemakaman sang istri untuk terakhir kalinya. Setelah penguburan itu selesai, Riyadi ditinggal begitu saja. Tidak ada satupun petugas yang menyapa mereka. Riyadi mulai berpikir, kalau memang istrinya diberikan label PDP atau diduga kuat terinfeksi virus corona, mengapa dia dan anak-anaknya tidak diisolasi atau tidak diberi tindakan khusus? Lah, saya berpikir benar juga ya. Kalau memang istrinya itu diduga COVID, kan yang berhubungan sangat erat, yang mengurusi, itu kan pihak keluarga. Kok istrinya diduga kalau dia PDP tapi Riyadi dan anaknya tidak diberi tindakan khusus? Kalau saya nih, dalam posisi Pak Riyadi, saya juga bakal berpikir curiga sih. Ya, itu kalau saya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian di posisi Pak Riyadi. Kemarahan Riyadi memuncak pada 22 Mei 2020. Saat itu uji swab dari almarhumah istrinya keluar dan istrinya dinyatakan negatif COVID-19. Dengan membawa hasil uji swab tersebut, akhirnya Riyadi, dia pun tengah mempersiapkan langkah untuk menggugat gugus COVID-19 dan berniat memindahkan makam istrinya dari pemakaman khusus COVID-19 ke pemakaman keluarga. Akibat almarhumah istrinya dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP, Riyadi menanggung sejumlah kerugian. Yang pertama, sanksi sosial. Pihaknya dikucilkan oleh pihak keluarga. Ya, wajar ya. Orang yang PDP pasti dijauhi oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, semua bisnis yang dikelola mendadak berhenti dan tidak bisa berjalan karena otomatis semua orang yang ada di dekatnya itu menjauh.
Namun di luar kerugian atau sanksi sosial atau bisnis yang semakin menurun, bagian yang paling menyedihkan menurut saya pribadi adalah, ya bayangkan ketika jam 3 sore ibu kamu kena stroke, kemudian dibawa ke rumah sakit dong, dan jam 12 malam ibu kamu meninggal, lalu dinyatakan PDP dan harus dimakamkan dengan protap COVID-19. So guys, kalau pemakaman secara protap, kita sendiri itu sebagai sanak saudara, istri, suami tidak bisa melihat. So guys, itu pasti sangat memang menyedihkan sih. Satu sisi pihak keluarga nih, kalau saya sangat yakin keluarga saya, ayah saya, ibu saya tidak kena COVID lah. Tidak kena COVID, tapi sekarang harus berpisah secara mendadak. Itu kan dari jam 3 sore sampai jam 12 malam kejadiannya sangat cepat dong. Wajar sih kalau menurut aku, jadi Pak Riyadi aku mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Saya pribadi sebagai masyarakat itu cukup senang karena Pak Riyadi bisa berbicara ya. Satu sisi itu memang beresiko, tapi satu sisi itu emang sangat merugikan. Khususnya itu secara batin dan secara sosial, dan itu kerugian yang tidak bisa diukur. Menurut aku ini pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah dan tenaga kesehatan. Emang udah wajib harus sebelum dikuburkan, pasien tersebut harus sudah keluar uji swabnya. Setuju? Kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar memberikan pembelaan mengapa istri Riyadi dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Meski istri Riyadi mengalami gejala stroke, tetapi dari hasil pemeriksaan CT scan dan foto toraks, almarhumah juga menunjukkan radang paru-paru. So guys, memang COVID ini kan menyerang saluran pernapasan. So kalau terjadi sesuatu yang mencurigakan di pernapasan kita, itu kita bisa kena PDP. Nah inilah yang menjadi landasan pihak Rumah Sakit Bayangkara atau gugus COVID-19 menetapkan istri Riyadi sebagai PDP. Nah berita Riyadi ini yang mempertahankan jenazah istrinya yang ia yakini tidak terkena COVID-19 dan ternyata betul dengan dibuktikan uji swabnya itu negatif, sehingga berita ini tuh heboh banget. Tudingan kepada tenaga kesehatan yang selama ini hanya berkecamuk di masyarakat itu mulai sedikit demi sedikit mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Jadi masyarakat mulai percaya bahwa ada dana yang bisa diklaim dari setiap pasien yang dinyatakan PDP atau COVID-19. Saking viralnya video ini, kejadian ini menjadi berita nasional, hingga akhirnya ada salah satu stasiun TV nasional yang dimana narasumbernya adalah Riyadi dan anaknya beserta Gubernur NA. Saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memohon maaf karena istri almarhumah Riyadi harus dimakamkan dengan protap COVID-19, padahal istrinya uji swabnya itu negatif. Tapi, Gubernur yang juga profesor ini memberikan penjelasan bahwa sebelumnya pihak rumah sakit dan pemerintah pernah kecolongan ada jenazah PDP yang dipulangkan padahal pasien tersebut uji swabnya positif. Jadi karena hal itu tidak mau terulang lagi, untuk lebih menjaga, akhirnya gugus COVID-19 dan pemerintah di Sulawesi Selatan mengambil langkah yang lebih aman untuk mengkebumikan semua PDP dengan protap COVID-19. Gitu loh guys ceritanya, kenapa kemudian pemerintah dan rumah sakit atau gugus COVID-19 itu lebih memilih setiap pasien yang memiliki status PDP dan meninggal harus dimakamkan sesuai protap COVID-19 karena tidak mau kecolongan lagi, karena sudah pernah kecolongan dipulangkan jenazahnya ternyata positif. Oke, jadi ini adalah salah satu langkah pihak pemerintah dan pihak gugus COVID untuk sekali lagi mencegah penyebaran COVID-19. Jadi pihak pemerintah atau gugus COVID itu membantah keras kalau mereka menerima dana dari pasien-pasien yang dinyatakan COVID-19. Jadi ini tuh pure adalah merupakan pencegahan penyebaran pemutusan rantai COVID-19 guys. Bukan karena mereka ingin menerima atau mengklaim dana tertentu. Nah, bersamaan dengan penjelasan tersebut, Gubernur Nurdin Abdullah mengatakan bahwa sebenarnya titik letak permasalahannya itu terletak pada uji swab yang terlambat keluar. Uji swab itu kan cara pengujian pasien itu terkena COVID atau tidak. Namun sayangnya pasiennya sudah meninggal, uji swabnya belum keluar. Jadi untuk menjaga-jaga pasien ini tuh
COVID nggak sih? Jadi dimakamkan saja sesuai protap COVID gitu. Nah, uji swabnya ini yang telat keluar. Seminggu, 3 hari, sehari setelah pasien meninggal, baru keluar uji swabnya. Oleh karena itu, Gubernur Nurdin Abdullah mewanti-wanti agar kiranya uji swab itu harus segera keluar dan diprioritaskan bagi pasien-pasien yang mendesak seperti itu gitu, supaya tidak terjadi chaos gitu kan. Apalagi Prof. Nurdin Abdullah ini mengakui kalau memang banyak pasien yang dimakamkan dengan protap COVID-19 dimakamkan di Macanda Goa yang PDP itu. Ternyata pas keluar itu uji swabnya negatif, banyak yang negatif. So itu lagi yang bikin masyarakat itu gerah ya. Ya maksudku ini kan kita dengan budaya yang kayak gini ya susah gitu. Kita mencoba memahami ya. Masyarakat itu sudah mencoba memahami ya, terbukti sebelum PDP itu negatif, terbukti sebelum hal ini terbongkar, masyarakat semuanya itu anteng-anteng aja, nerimo aja. Pas udah kebongkar, banyak PDP negatif dimakamkan di Macanda. So guys, banyak berita-berita kemudian yang juga muncul mengulas hal ini. Saya mengamati, di Makassar ini kan sudah ada 3 jenazah yang diambil paksa oleh pihak keluarga, dan semuanya keluar uji swabnya itu positif. Padahal terbukti pada Riyadi tadi, uji swabnya negatif guys. Ya, apakah ini kebetulan? Apakah memang benar adanya? Masyarakat itu sekarang udah bimbang gitu loh. Sudah bimbang, mana sih sebenarnya yang benar gitu. Ini Riyadi, sebelum Riyadi muncul, kita semuanya anteng-anteng ayam. Ya, kita memang ada kecurigaan gitu kan. Tapi tetap dipendam dan selalu, itu cuma hoax, itu cuma konspirasi. Tapi pas Riyadi muncul, dan benar negatif, itu kita percaya guys sama Riyadi. Itu percaya, karena sebenarnya kita tuh ada kecurigaan cuma menahan diri guys. Pas Riyadi memberikan kesaksian kayak gitu, masyarakat langsung terpecah. Jadi seperti itu kenyataannya. Jadi sebetulnya masyarakat itu emang diakui sebelumnya. Sebelum Riyadi muncul ini kita semua tuh percaya-percaya aja, anteng-anteng aja. Pas Riyadi muncul kita langsung, loh kok kayak gini? Jadi itu pengorbanan nakes sampai dengan beberapa protokol kesehatan dimulai diabaikan. Nah, setelah video Riyadi viral, akhirnya banyak masyarakat yang mengambil paksa keluarga yang meninggal di rumah sakit meskipun dia PDP guys. Dalam waktu sepekan saja, akhir-akhir ini nih, sudah ada 3 jenazah di rumah sakit yang berbeda diambil paksa oleh pihak keluarga. Kasus pertama terjadi di Rumah Sakit Dadi pada tanggal 3 Juni 2020. Jenazah bahkan diambil paksa dari ruang ICU oleh pihak keluarga. Saat itu ada ratusan orang yang menjemput paksa jenazah ini, dan mereka itu menggunakan senjata tajam. Jadi pihak kesehatan, pihak keamanan Rumah Sakit Dadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2020 di Rumah Sakit Labuang Baji. Ada sekitar 80 orang yang mengambil paksa jenazah PDP yang berusia 49 tahun. 2 peristiwa pengambilan jenazah itu direkam dan kemudian viral lagi. Dan akhirnya guys, 2 jenazah itu yang diambil paksa oleh pihak keluarga, uji swabnya itu keluar dan keduanya dinyatakan positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah pihak Rumah Sakit Dadi dan Rumah Sakit Labuang Baji menerima hasil uji swab dari laboratorium. Nah, ini barusan terjadi nih, aku kan bikin ini tanggal 8 Juni ya. Ini peristiwanya terjadi tadi malam, 7 Juni guys. 7 Juni itu menjadi kasus ketiga jenazah yang diambil paksa oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Stella Maris. Jenazah tersebut diambil pada malam tanggal 7 Juni malam ya. Tanggal 7 Juni diambil, uji swabnya keluar tadi pagi tanggal 8 Juni dan dinyatakan positif COVID-19. Itu uji swabnya kenapa nggak keluar tadi malam ya? Karena dalam waktu sepekan ada 3 jenazah yang diambil secara paksa dan semuanya positif COVID-19. Akhirnya pihak rumah sakit dan pihak pemerintahan mengambil langkah tegas bahwa hal semacam itu adalah pidana dan bisa dihukum, karena hal ini menyebabkan tentu jumlah PDP itu makin banyak. Karena ratusan orang yang menjabat itu otomatis PDP semua guys. Jadi pihak rumah sakit sekarang itu
yang dijadikan rujukan COVID-19 itu memperketat penjagaan. Meskipun ketiga jenazah itu sudah dinyatakan positif COVID-19, namun kok masih banyak netizen yang bilang kalau itu kok bisa ketiganya itu positif corona. Nah, sebelum-sebelumnya pada negatif, Gubernur Sulsel aja bilang banyak kok PDP negatif yang dimakamkan di Marcanda. Kok ini semuanya tiba-tiba positif yang diambil? Itu yang jadi pertanyaan sama netizen-netizen itu, guys. Mereka ya, bukan saya, netizen. Problem pengumuman hasil tes swab uji COVID ini memang sudah menjadi masalah sejak awal. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan atau Balitbangkes Menkes, Siswanto menyebutkan bahwa sebenarnya pihaknya hanya membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk mengetahui hasil tes swab. Namun, kenyataannya hasil tes rata-rata itu keluar 7 hari, bahkan lebih lama. Alasannya adalah karena laboratorium itu menerima sampel yang cukup banyak dalam waktu sehari, jadi laboratorium itu kewalahan. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute, Amin Subarjo, mengatakan dalam waktu 1 hari pihaknya bisa menerima sampel sampai 400 sampel. Padahal pihak laboratorium hanya memiliki kapasitas 360 sampel yang bisa diperiksa dalam waktu 1 hari. Kapasitas laboratorium tidak sebanding dengan jumlah sampel yang tiap hari dimasukkan. Inilah yang menyebabkan antrian semakin hari semakin panjang, bahkan menembus 1000 antrian. Hal inilah yang ditengarai menyebabkan uji swab itu bisa telat keluar. Amin juga menambahkan, untuk menguji sampel swab, pertama kali yang harus dilakukan adalah mengekstraksi RNA. Proses inilah yang dilakukan dengan secara hati-hati karena kemungkinannya ada virus yang masih hidup di dalam RNA tersebut. Disinilah proses yang membutuhkan waktu paling lama dalam pengujian setiap sampel. Namun, menurut Amin, pihaknya bisa saja melakukan uji sampel atau uji swab berdasarkan skala prioritas kedaruratan kasus. Hanya saja permasalahannya terletak pada laboratorium tidak menerima informasi soal kondisi pasien saat menerima sampel, sehingga aturan pengujian dilakukan berdasarkan waktu masuk sampel. Ya guys, itu tadi sekelumit penjelasan tentang mengapa marak sekali penjarahan atau pemaksaan pengambilan jenazah di Makassar bisa terjadi. Aku berharap video ini bisa membantu memberikan pencerahan. Jadi guys, warga plus 62, khususnya teman-teman aku di Sulawesi Selatan, saudara-saudara aku cuma mau bilang, dari dalam hatiku yang terdalam nih, aku mau bilang, guys, aku ini adalah salah satu tipe orang yang suka dengan berbagai macam pemikiran. Baik aku percaya atau tidak, aku suka. Kemungkinan memang selalu ada. Termasuk COVID-19 ini merupakan bagian dari konspirasi elit dunia. Aku juga ada percayanya guys. Cuman dari hati aku yang paling dalam, aku mau ngomong kayak gini. Hari ini kan kita sedang berada dalam sebuah pandemik ya, yang belum kita tahu ke depan itu jadinya gimana. Kita boleh skeptis, curiga, tidak percaya, kita boleh. Tapi aku mohon kita semuanya bisa menahan diri. Karena apa? Karena masing-masing dari kita, masing-masing pihak dari kita, mulai dari dokter, perawat, pokoknya tenaga medis lah ya, pemerintah, itu mencoba untuk membuat keadaan lebih baik, membuat keadaan dengan lebih baik, meskipun dalam prosedurnya itu masih ada kekurangan, masih ada kekeliruan, atau masih ada sebagian yang ditutup-tutupin. Dan menurut aku nih, setidak-tidak percayanya kita sama dokter, ini kan berhubungan dengan kesehatan gitu. So kalau kita nggak percaya sama dokter, sama pemerintah, kita mau percaya sama siapa lagi? So aku berharap masing-masing dari kita bisa saling memahami kondisi dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tersebut, karena mereka berbuat itu ternyata toh ada alasannya dan untuk kebaikan bersama. So aku mohon kita semuanya bisa sama-sama untuk
saling menahan diri. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terakhir, kalau kamu suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih bijak atau bisa menempatkan tiap permasalahan itu pada duduk perkaranya gitu. Khususnya untuk permasalahan COVID ini, jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa lebih akrab dengan berteman di media sosial, di Facebook dan di Instagram di Jumina Najah. Thank you, see you, and goodbye.